Investors. Berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita bencana, berita ekonomi, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam IM Daily News. Bencana alam kembali terjadi di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, tepatnya pada Rabu 27 Januari 2021, Gunung Merapi kembali erupsi dan 36 kali mengeluarkan awan panas dalam waktu 14 jam. Hal ini menyebabkan warga pengungsi Gunung Merapi yang menempati tempat penampungan pengungsian sementara atau TPPS di Desa Tlogolele, Kabupaten Boyolali, mulai terserang penyakit. Para pengungsi tersebut yang berjumlah 241 orang mengeluhkan gatal-gatal akibat faktor cuaca. Selain itu, ada juga yang mengeluhkan pusing dan keluhan penyakit lainnya. Menurut Nunung Muzahroh, salah satu tim kesehatan di TPPS Tlogolele, saat diwawancarai pada Sabtu 30 Januari 2021, penyakit itu muncul karena tingginya curah hujan yang mengakibatkan tingkat kelembaban naik. Karena banyaknya pengungsi yang memiliki keluhan penyakit yang sama, stok obat yang tersedia sudah menipis. Sehingga, diharapkan pemerintah setempat bisa langsung menangani hal tersebut dan semua pengungsi bisa langsung ditangani lebih lanjut. Nah, berita kedua ini datang dari sektor ekonomi. Di akhir Januari, Bank Indonesia menyatakan bahwa terdapat aliran modal asing senilai 22 triliun rupiah yang membanjiri Indonesia. Dilansir dari cnnindonesia.com, berdasarkan data settlement selama 2021, non-residen di pasar keuangan domestik tercatat bel neto sebesar 22,14 triliun rupiah. Sementara itu, berdasarkan data transaksi 25 hingga 28 Januari 2021, non-residen di pasar keuangan domestik mengalami inflow atau bel neto sebesar 750 miliar rupiah. Lalu, di luar investasi, perkembangan nilai tukar pada 25 hingga 29 Januari 2021 juga tercatat stabil karena di akhir hari perdagangan, yakni di hari Kamis 28 Januari 2021, rupiah dibuka pada level Rp14.050 per US dollar. Hal ini tentunya merupakan awal yang baik bagi ekonomi di Indonesia, khususnya di awal tahun ini. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam IM International News. Thank you, Stella. I'm Stella's co-host, Clarice, and I am here to bring you some interesting news today. The first news is that Huawei recently partnered up with Elevate over a video call to discuss the future of green recovery towards more inclusive countries in Asia. Technology has the power to minimize waste and air pollution. In the virtual conference Huawei had, they vowed to maximize their technologies in order to tackle climate change. The second news I have comes from National Geographic, where Singapore has been recognized by UNESCO for its hawker centers. While these centers are still thriving, they are slowly becoming endangered because the owners are getting old and no one wants to take over because it's hard work. In response to this threat, UNESCO has decided to promote how hawker centers are central to Singapore's culture and history. In addition to Singapore's recent UNESCO recognition for its hawker centers, Singapore has also been known to pioneer the healthcare system worldwide. With the pandemic still at hand, Singapore has started a personal healthcare system, where the service is centered around the patient rather than the sickness. The reason for doing so is because no two people are alike. By changing up the system, each person gets better treatment and are more likely to increase the doctor's experience. Speaking of healthcare, the Novavax vaccine for COVID has been tested, and it showed to be 89% successful. The vaccine is now available in the UK for public use. That's all the news I have for today. Thank you for tuning in to the international section. Now I will hand it back over to Stella. Kasus positif COVID-19 di Indonesia kian bertambah. Walaupun angka penambahan kasus positif COVID-19 hari ini tidak setinggi di hari-hari sebelumnya,
yakni hanya bertambah 12.001 kasus, namun angka tersebut tetap menambah kasus COVID-19 di Indonesia. Saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali sedang diberlakukan untuk kedua kalinya. Namun, tetap saja penambahan kasus COVID-19 tetap terjadi, khususnya di DKI Jakarta yang menyumbang angka kasus cukup tinggi dibanding wilayah lainnya, yakni 266.244 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, hingga 1 Februari 2021, sudah terdapat 1.078.314 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh Indonesia. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home, stay safe, and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.